Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu pagi ini. Dengan penuh syukur, kami datang untuk mohon hikmat dan tuntunan Tuhan agar kami memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tawarikh pasal 15 sampai dengan pasal 16 ayat 6 akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Mohon Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat membaca keseluruhan perikop ini secara pribadi. Saat ini bersama-sama kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagian ini menceritakan tentang bagaimana Daud berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Ini adalah upaya yang kedua kalinya. Upaya yang pertama dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 13. Kerinduan Daud untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem telah gagal dan akhirnya tabut Allah dibawa ke rumah Obed-Edom. Mengapa gagal? Karena mereka melakukannya dengan cara yang salah. Pasal 15 ayat 13, sebab mereka tidak meminta petunjuk Tuhan seperti seharusnya. Dalam upaya yang kedua ini, Daud memastikan bahwa pemindahan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, niat yang baik harus disertai dengan cara yang benar, yang sesuai dengan cara Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dan berkenan atas pekerjaan pelayanan kita. Mari kita perhatikan beberapa ayat berikut ini. Pasal 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ayat 14 hingga 16. Jadi, para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Ayat 26 dan 28. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Dari perikop ini kita mempelajari 3 hal. 1. Mengerjakan pekerjaan Tuhan haruslah menurut cara Tuhan. Hanya kaum Lewi yang boleh mengerjakannya, karena merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat
tabut Allah. Dan mereka harus menguduskan diri. Selanjutnya, mereka harus mengangkatnya dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan Tuhan hendaklah dengan sukacita. Para penyanyi dengan membawa alat-alat musik menyanyikan lagu-lagu gembira dengan nyaring. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan Tuhan hendaklah dengan sungguh-sungguh dan dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menolong sehingga kita berhasil mengerjakannya. Karena itu, haruslah kita mengerjakannya dengan sepenuh hati dan sepenuh rasa syukur kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah kita pernah melakukan kesalahan ketika kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan niat yang baik, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan cara Tuhan, melainkan menurut pemikiran kita sendiri, sehingga kita gagal mempersembahkan pelayanan tersebut sebagai hasil yang berkenan kepada Tuhan? Hari ini kita belajar bahwa segala niat yang baik haruslah kita wujudkan menurut cara Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kiranya kesalahan masa lalu kita boleh menjadi pengalaman iman dan pembelajaran untuk melangkah ke depan dengan benar. Libatkan Tuhan sepenuhnya dalam segala niat baik kita, niscaya Tuhan memberkatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Tolong kami untuk terus melayani Tuhan, mengerjakannya dengan cara Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua.